Sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak bisa lolos menjadi ASN otomatis tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka di KPK. Keputusan diambil setelah pimpinan KPK melakukan rapat koordinasi selama lebih dari 5 jam bersama Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pan-RB, Kemenkumham, hingga asesor penyelenggara TWK. Dari hasil pemetaan dari asesor, dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan, ada 32 indikator dalam TWK yang menjadi pertimbangan. Hanya 24 pegawai bisa lolos. Di antaranya aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta turunan peraturan pemerintah lainnya. Untuk yang aspek TUNP itu harga mati. Jadi itu tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut. Nah, bagi mereka yang aspek PUNP-nya bersih, walaupun aspek pribadi dan pengaruhnya terindikasi negatif, itu masih bisa dilakukan proses melalui diklat. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo berharap arahan Presiden yang menyebut tes wawasan kebangsaan tidak menjadi landasan penonaktifkan pegawai KPK dipatuhi. Yudi menambahkan, sesuai revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 dan putusan MK nomor 70 tahun 2019, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK yang sudah lama mengabdi dalam pemberantasan korupsi. Tentu arahan Presiden ini sudah sangat jelas dan tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Bagi kami sendiri bahwa tentu berharap ada hasil positif dari pertemuan ini sehingga kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain di KPK itu bisa segera bekerja kembali untuk memberantas korupsi di negeri kita. Indonesia Corruption Watch (ICW) mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Selasa sore menyerahkan surat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. ICW meminta polisi menarik Firly Bahuri dari KPK. Ada dua alasan terkait dengan pembangkangan perintah dari Presiden. Yang pertama adalah konsekuensi dari perubahan Undang-Undang KPK. KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga dalam konteks administrasi mestinya tunduk pada perintah Presiden. Dan yang kedua, dalam Undang-Undang Kepolisian secara jelas bahwa Presiden adalah atasan dari Polri, dan karena saat ini Firly Bahuri masih berstatus sebagai anggota Polri aktif, maka dari itu kami laporkan kepada Kapolri. ICW menilai Firly selaku Ketua KPK sekaligus anggota aktif Polri telah menciptakan serangkaian tindakan kontroversial yang dinilai meruntuhkan citra Polri. Tim Liputan CNN Indonesia.